Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen dan NIM saya yaitu 289215036 dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Cynthia Anissa R. PMPDE. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Digital Business. Nah, di sini ada definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah salah satu jenis jasa yang menggunakan kecanggihan teknologi saat membuat suatu produk ataupun dalam proses pemasarannya. Bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan penjualan suatu produk tanpa wujudnya saja seperti software. Jadi, secara singkat artinya merupakan seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Bisnis digital juga bisa berupa barang maupun jasa. Nah, di sini ada perkembangan usaha di era digital. Sebuah fakta membuktikan perkembangan bisnis di era digital menjangkau semua individu di dunia. Semua orang bisa mengakses produk dan jasa dengan mudah, bahkan pembeli dan penjual yang berjarak begitu jauhnya bisa bertransaksi dengan mudah, yaitu yang pertama itu vintage, yaitu istilah vintage tentunya sudah sering terdengar di telinga kita, khususnya para pengguna internet yang melakukan transaksi di dalamnya. Yang kedua itu software as a service, perangkat lunak yang dikembangkan sebagai pihak ketiga untuk membantu aktivitas usaha adapun bentuk penjualannya berupa business to business. Artinya, pelanggan utama adalah sesama pebisnis. Contohnya bisnis software as a service adalah software payroll, absensi, software keuangan, atau software pendataan. Yang ketiga itu bisnis jual beli online. Di era digital, bisnis jual beli secara online semakin menjanjikan. Promosi yang relatif mudah dan efisien serta tidak mengeluarkan banyak biaya operasional. Banyak penawaran cara pembayaran yang bisa dipilih. Nah, di sini ada perbedaan bisnis digital dan perdagangan secara elektronik. Transaksi bisnis yang dimaksud meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet. Pada prinsipnya, e-commerce melibatkan transaksi uang, sedangkan dalam e-business tidak melibatkan transaksi uang. Yaitu ada dua. E-business memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce karena e-business meliputi modal, SDM atau disebut juga sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa sehingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Yang kedua itu e-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Demikian perbedaan antara istilah e-business dan e-commerce. Pada dasarnya, kedua istilah tersebut sangatlah membantu masyarakat, pemerintah, penjual, pemasok maupun pengusaha. Nah, di sini ada peluang bisnis digital. Bisnis digital adalah suatu jenis bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihannya teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Yang pertama itu mengelola toko online. Salah satu macam dari bisnis digital adalah mengelola toko online untuk melakukan aktivitas jual dan beli barang. Yang kedua sebagai dropshipper. Bisnis ini dilakukan dengan cara Anda menjualkan barang milik toko online lain.
Anda hanya bertugas mencari konsumen untuk toko online tersebut. Jika ada yang membeli, maka toko online pertama atau agen akan mengirimkan barang kepada pembeli tersebut. Yang ketiga itu menjadi konten kreator atau YouTuber handal. Jika Anda memiliki hobi yang membuat video, maka sebaiknya Anda memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi YouTuber yang handal. Caranya, Anda bisa membuat video menarik dengan niche atau tema tertentu. Nah, di sini juga ada resiko dan hambatan bisnis digital. Peluang harus diimbangi dengan risiko memperkenalkan layanan bisnis digital yang mencakup risiko strategis dan praktis. Risiko strategis utama adalah membuat keputusan yang salah tentang investasi bisnis digital. Apa sih saja risikonya? Itu yang pertama perkembangan teknologi, yang kedua kompetitor semakin banyak, yang ketiga itu semua serba cepat, yang keempat itu pola masyarakat yang berubah, dan yang kelima itu sumber daya manusia. Nah, setelah resiko ada juga hambatannya. Yang pertama itu kompetitor. Kehadiran kompetitor memang termasuk salah satu tantangan dalam menjalankan bisnis online. Yang kedua itu digital marketing, ketiga itu target pasar, dan yang keempat itu meyakinkan calon pembeli. Sekian, terima kasih.